Halo guys, jadi kali ini kita akan bahas sedikit tentang ending dari film Rewrite 2025, yang film dari Jepang yang barusan banget nih selesai gue tonton ya. Dan mungkin beberapa dari kalian juga sama kayak gue lagi pada nyari penjelasan dari endingnya itu, gengs, biar biar makin jelas gitu. Jadi sebenarnya film ini nih nggak terlalu banyak mikir keras banget gitu ya. Plot twistnya berlapis-lapis tapi semuanya bisa diketahui di film itu sendiri gitu. Terus juga untuk endingnya sendiri sih, kalau gue bilang ini bukan bukan open ending gitu ya. Semua endingnya udah saklek, udah kayak gitu. Di ujung ini cuman digantung aja, cuman kayak si pemeran eh heroinnya, si Neng Eliza, itu cuman bilang, dia nggak ada bilang sepatah kata pun waktu ditanya kesekian kali sama si suaminya di film ini kalau ini adalah cerita fiksi atau karangan, bukan kisah nyata dari si novel yang buat di filmnya gitu, gengs. Nah, jadi seperti biasa ya, film-film Jepang buat yang belum tahu, kebanyakan itu tuh kayak fiksional, science fiction gitu ya. Jadi kayak gini nih udah wajar banget, dan ini spoiler alert buat kalian yang belum nonton. Coba kalian nonton aja, judulnya Rewrite 2025. Kalau kalian pernah nonton Kimi no Na wa, ini ya ada sedikit mirip-miripnya gitu, tapi secara konteks ceritanya beda. Tapi ada unsurnya gitu tuh tentang science fictionnya yang mereka bisa time travel kayak gitulah, inti dari filmnya kayak gitu. Nah, jadi untuk endingnya yang diperankan oleh si Eliza Ikeda. Jadi by the way ini salah satu aktris ternama Jepang juga yang gue fans banget juga gitu. Dari zaman zaman siapa nih? Zaman film Wolf Girl and Black Prince dia jadi support role kayak gitu, jadi temannya si heroin. Terus di real life nih, anime ini dua-duanya anime terkenal ya. Di real life juga dia jadi supporting role juga. Terus dia main di drama series, dan selain drama series si Eliza ini juga jadi director tahun 2020. Ini mengagetkan sih, dan ini eh premier filmnya itu ada di Korea Selatan gitu, geng. Jadi international movie gitu ya. Si Eliza yang ngedirektorin untuk pertama kalinya di tahun 2020 lalu. Gokil ini Neng Eliza, lahir di Jepang maksudnya, terus dia punya, dia lahir di Filipina dengan ayah seorang Japanese dan ibunya itu seorang Filipina, blasteran Spanyol gitu. Makanya kalau kalian lihat si Neng Eliza ini nampaknya itu bukan kayak orang Jepang totok gitu ya, jadi memang mix gitu. Nah, si Eliza sendiri di film ini dia memerankan jadi Miyuki Ishida yang menjadi heroin di film ini, gengs. Dan salah satu protagonisnya juga di situ ada siapa dia, Mas kayak ada Ci ya, yang memerankan jadi Yasuhiko, Sonoda Yasuhiko, yang mana si Yasuhiko ini adalah murid pindahan yang ternyata dia itu datang dari 300 tahun di masa depan, itu balik ke masa lalu, dan loop time travel di 20 hari dalam satu bulan gitu, geng. Jadi di dalam satu bulan tuh 20 hari dia ke loop time travel gitu, nggak bisa keluar dari si lingkaran setan di film ini gitu. Nah, si Neng Eliza ini yang memerankan Miyuki Ishida itu mencoba mencari tahu kenapa banyak plot-plot di sini yang kayak saling bertabrakan di akhir, di paruh tengah sampai akhir filmnya ini ya. Jadi ceritanya itu bakal lebih kayak lebih banyak plotnya di tengah ke belakang gitu. Karena bagian depan tuh era waktu mereka masih sekolah gitu, dan semuanya nanti bakal kebongkar ya, kayak seperti biasa ya. Di belakang udah bakal kebongkar, dan kalian gak perlu pusing karena semua penjelasannya ada di film itu sendiri. Dan cuman yang bikin gue penasaran itu adalah si temannya ini, Neng Ai Hashimoto, yang merankan Tomoe Amamiya gitu ya.
Di situ tuh jadi si jokernya gitu, si plot twistnya ternyata semua ini gara-gara dia juga. Dan si Yuki Kura yang merankan si Geru Sakai. Jadi ini ada Miyuki Ishida yang nulis si novel, ada Tomoe Amamiya yang ngekopas si karangan novel Miyuki Ishida, terus ada si Geru Sakai yang ngebantu si Yasuhiko Sonoda, yang mana Yasuhiko Sonoda ini di filmnya itu menemui seluruh anggota teman-teman satu kelasnya gitu gengs ya, berjumlah 33 orang semuanya itu. Jadi saking error loop time travelnya dia nggak bisa balik, akhirnya ada 33 entitas bernama Yasuhiko Sonoda dalam waktu yang sama, 20 hari yang sama. Dan si Geru Sakai ini yang jadi main masternya itu untuk ngerencanain semuanya supaya si Yasuhiko tuh nggak ketemu satu sama lain gitu. Nah, di ceritanya Eliza Ikeda di endingnya itu juga udah jelasin ternyata waktu dia nunggu-nunggu kenapa nih versi masa muda dia zaman SMA tuh nggak kunjung datang di usia dia yang di 27 tahun sekarang gitu. Which is kan si Miyuki Ishida waktu itu 17 tahun karena mereka masih SMA. Dan ternyata si ketika Miyuki Ishida yang diperankan oleh Eliza menunggu di sebuah perpustakaan gitu ya, muncullah si Tomoe Amamiya ini gengs, teman satu nerdnya dia lah, teman sekutu bukunya si Miyuki Ishida waktu SMA gitu. Ternyata Tomoe lah yang menjadi mastermind di balik ini. Jadi kayak ada plot terus plot lagi gitu. Jadi seru sih ini, tiap plotnya tuh bikin penasaran gitu. Awalnya juga gue nonton ini kayak apa sih, kayak film biasa gitu, tapi berhubung ini Neng Eliza kan yang main, ya udah gue tonton. Dan gue coba cari tahu ini ternyata bukan adaptasi dari anime Rewrite yang tahun 2016 dulu, karena gue juga udah nonton yang anime Rewrite 2016. Ini sama sekali ceritanya beda gitu, tapi ya sama kayak Kimi no Na wa gitu, konteksnya adalah time travel juga. Nah, si Miyuki Ishida ini peranan Eliza ini akhirnya mengetahui kalau si Tomoe Amamiya itulah penyebab versi Miyuki Ishida yang dari masa muda itu nggak kunjung datang di usianya yang 27 tahun sekarang gitu. Ternyata kuncinya itu ternyata Tomoe Amamiya gitu, yang ternyata dia yang lebih tahu segalanya ketimbang si Shigeru Sakai yang rencanain mastermind. Jadi ada mastermind, ternyata di balik mastermind ini ada lagi mastermindnya gitu. Seru banget gak sih? Pokoknya kalian nonton film ini, seru banget filmnya. Di film juga kayak pasang surut ya, ada berbunga-bunganya, ada kayak rasa kecewanya, patah hatinya juga. Karena si Miyuki Ishida itu sebenarnya suka sama, mungkin bisa dibilang first love gitu kali ya di sini konteksnya di filmnya, sama si Yasuhiko Sonoda. Tapi semua itu kan harus kandas karena si Yasuhiko akhirnya kan harus pergi gitu ya. Akhirnya dia nikah sama seseorang yang mengagumi karya tulisnya si Miyuki Ishida gitu. Dan di ujung film ya, Miyuki Ishida akhirnya ketemu sama Yasuhiko Sonoda di usia yang 27 tahun juga gitu. Mereka saling bertetapan tapi nggak ada sepatah kata pun. Miyuki Ishida akhirnya memutuskan untuk ayo kita pergi sambil ngebawa buku itu. Jadi si buku karangannya ini yang ditulis sama Tomoe Amamiya itu akhirnya berhasil diterbitkan, karena kan ini berselisihan kemarin ya, karena isi cerita karangan tuh bener-bener sama, bedanya sedikit banget. Dan si Miyuki itu dituduh menjiplak karena si Tomoe Amamiya ini nulis karangan tuh lebih lama gitu, 7 tahun yang lalu misalnya gitu ya. Sedangkan Miyuki Ishida baru 5 tahun yang lalu, ada gap 2 tahun. Yang padahal lagi ini ternyata Tomoe Amamiya inilah yang nge-copy paste karyanya Miyuki Ishida, karena yang bisa punya pemikiran bagus untuk bikin novel terbaik di film ini ceritanya. Dia kan udah dapat awards tentang menjadi penulis gitu ya. Ternyata Miyuki Ishida ini hasil karangan karyanya itu di copy paste sama Tomoe Amamiya di
waktu mereka masih SMA gitu, karena si Tomoe yang masa depan itu mencuri hasil karyanya dari perpustakaan itu yang Eleza taruh sengaja di situ, karena waktu di eranya mereka di 27 tahun itu mereka clash karena ada kesamaan karya cipta gitu ya kan. Akhirnya Eleza memutuskan, walaupun karya aku nggak bisa nggak bisa diterbitin secara umum, paling nggak at least ini karya bisa gua taruh di perpustakaan desa dia, di kampung halaman dia kayak gitu. Yang ternyata si Tomoe lah yang mencuri karya novel itu dan ditaruh, dan Tomoe kasih ke versi mudanya dia gitu. Jadi ini saling nge-crossing gitu nih ceritanya gini. Jadi seru banget, kalian harus nonton ya. Mungkin segini dulu untuk video penjelasan endingnya. Nggak banyak yang dipusingin ya, kalian bisa temuin semua jawabannya ada di film itu sendiri. Cuman gue tadi agak-agak lebih penasaran lagi gitu di endingnya ini. Ternyata udah berakhir aja gitu, nggak ada lanjutan lagi. Misalnya ya ini adalah karya cipta berdasarkan kisah nyata atau enggak, itu aja sih, tadi gantungnya itu doang gitu. Dan sampai ending pun si Miyuki Ishida yang diperankan sama Neng Eleza nggak mengucapkan sepatah kata pun ke suaminya kalau ini adalah bener fiksi atau beneran kisah nyata gitu. Karena si suaminya ini 3 kali, rasanya 3 kali di film ini, dalam film ini dia nanyain terus tuh, ini fiksi kan, ini fiksi kan, ini fiksi kan. Dan si Neng Eleza yang merangi Miyuki Ishida dari sini itu sama sekali nggak jelasin isi nggak mengungkapkan fakta bahwa kalau ini adalah kisah nyata. Itu aja sih. Ini tentang dunia pernikahan juga ada di sini gitu ya kan. Seru, kalian perlu nonton sini, apalagi Neng Eleza yang main gini kan. Kalau dia terkenal di film Kakek Grui, dia udah main 2 season ya kan di live action gitu. Oke, segitu dulu untuk videonya. Mungkin kalau ada yang bingung mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar, karena kan pas gua cari endingnya ini ternyata belum ada yang bahas. Coba gua bahas sendiri gitu, siapa tahu ada yang pengen nanya-nanya. Tulis di kolom komentar, gengs.